Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita ucapkan syukur kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ucapan syukur itu kita semua senantiasa diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam yang pada pertemuan kali ini akan membahas tentang bukti beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan dan menutupi aib orang lain. Sebelum masuk ke tahapan pembahasan, iman itu bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama adalah aqdun biqalbi, yaitu meyakini dalam hati. Meyakini dalam hati apa yang menjadi keyakinan kita itu masuk di dalam hati kita. Dan yang kedua adalah wa iqraru bilisan, diucapkan dengan lisan atau ucapan. Seperti kita memasuk agama Islam berarti kita harus mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu juga bisa dilakukan dengan yang ketiga, wa amalu bil arhan, yaitu dilakukan dengan perbuatan, dilakukan dengan sebuah tindakan. Salah satu contohnya adalah kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan sholat. Itu adalah salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bukti apa yang bisa kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda beriman dalam Islam adalah melibatkan berbagai aspek perilaku dan sikap yang mencerminkan ketundukan, ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bukti beriman itu antara lain, yang pertama adalah menepati janji. Di dalam Al-Qur'an diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tauhidiha wa qad ja'altumullahi 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya jelas dikatakan bahwasanya tepatilah janji dengan Allah. Apabila kamu berjanji, janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dari Al-Qur'an yang dijelaskan di sini bahwasanya kalau kita mempunyai iman itu, kalau berjanji itu harus kita tepati sesuai dengan apa yang kita janjikan. Itu salah satunya itu. Bukti iman yang kedua adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Jadi jelas di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwasanya kalau kalian itu mau mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Tetapi jika kamu mengingkari apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyiapkan azab yang sangat pedih bagi kalian semua. Bukti iman yang ketiga adalah memelihara lisan atau menjaga lisan. Di dalam hadis diterangkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi kita disarankan setiap hari kita itu menjaga lisan kita,
untuk mengucapkan yang baik-baik. Bisuh itu jangan dilakukan. Biasakan lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Allah, 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 subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Itu biasakan seperti itu. Biar nanti di akhir hayat kita juga akan terlontar suatu kebaikan apa yang kita ucapkan, bukan sebuah kejelekan. Bukti beriman yang keempat adalah menutupi aib orang lain. Di dalam hadis Rasulullah dikatakan, man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sedikit tambahan sebagai tanda bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah melaksanakan ibadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukan kebaikan agar kamu beruntung. Seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya di sini menjelaskan kalian diperintahkan untuk sholat. Sholat itu sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat juga yang akan dihisab oleh Allah pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatmu baik, insya Allah adabmu juga akan mengikuti baik. Begitu terkait dengan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat bahwasanya penjelasan dari atas tadi itu adalah salah satu bukti-bukti beriman ini mencerminkan komitmen seorang muslim untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam. Pentingnya memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, menutupi aib orang lain, dan melakukan perintah Allah adalah bagian integral dari praktek keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua bisa melaksanakan apa yang menjadi materi pada pertemuan kali ini, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan kita senantiasa istiqomah bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup pertemuan pada kali ini, akan saya berikan pantun yang berbunyi, pergi ke sekolah membawa makanan berisi ikan tenggiri. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.